Malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut banyak keutamaan yang terkandung. Salah satunya turunnya malaikat ke bumi. Dalil mengenai turunnya malaikat ke bumi tersemat dalam surat Al-Qadr ayat 3-4. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Menukil dari buku Rahasia Puasa Ramadan oleh Yasin T. Al-Jibauri dan Mirza Javad Aga Maliki Tabrizi, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah memerintahkan Jibril untuk turun ke bumi, disertai dengan sekelompok malaikat yang membawa panji-panji hijau. Jibril menancapkan panji-panji itu di puncak Ka'bah. Bahkan sayap Jibril yang berjumlah 600 itu tidak bisa mengembang salah satunya, kecuali pada malam Lailatul Qadar. Sebagai malam yang mulia, saat Lailatul Qadar berlangsung, Jibril dan malaikat lain mengucapkan salam kepada setiap orang pada malam tersebut. Para malaikat menjabat tangan mereka yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung menerima doa-doa mereka hingga terbit fajar tiba. Ini sesuai dengan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan bila tiba malam Lailatul Qadar, Allah akan memerintahkan Jibril turun ke bumi bersama serombongan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu di puncak Ka'bah. Malaikat Jibril memiliki 100 sayap dan 2 sayap diantaranya tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam itu. Lalu ia membentangkan kedua sayapnya itu pada malam tersebut sehingga meliputi timur dan barat. Kemudian Jibril mengarahkan para malaikat agar memberi salam kepada setiap orang yang sedang berdiri, duduk, sholat, dan berzikir. Para malaikat akan berjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka hingga terbit fajar. Apabila fajar terbit, Jibril menyuruh para malaikat, "Wahai para malaikat, berpencarlah." Para malaikat pun bertanya, "Wahai Jibril, apa yang akan Allah perbuat? Apakah sehubungan dengan hajat-hajat kaum mukmin dari umat Muhammad?" Jibril berkata, "Allah memandang mereka pada malam ini dan mengampuni mereka kecuali 4 golongan manusia." Maka kami, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang yang meminum arak, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan yang memusuhi." Kami bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang memusuhi itu?" Beliau bersabda, "Yaitu orang yang membenci dan memutuskan persaudaraannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Diterangkan pada laman NU Online, malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar berjumlah besar. Mereka turun dengan cahaya yang cemerlang, penuh kedamaian serta kesejahteraan. Keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya, malam keselamatan dan setan tak mampu mengganggu. Malam Lailatul Qadar disifati oleh salam atau keselamatan, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Qadr ayat 5. Malam itu penuh kesejahteraan sampai fajar terbit. Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penuh keselamatan, di mana para setan tidak mampu berbuat apapun di malam tersebut, baik itu kejelekan maupun mengganggu yang lain. 2. Diampuni dosa-dosa terdahulu. Mengutip dari buku Sukses Berburu Lailatul Qadar yang disusun oleh Muhammad Adam Hussein, malam Lailatul Qadar sering disebut sebagai malam pengampunan. Karenanya, dalam sebuah riwayat dikatakan,
Orang yang beribadah menyambut datangnya malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Hal tersebut merujuk dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah, akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Dalil serupa juga diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Siapa saja yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Muttafaqun alaih. Yang ketiga, khusus untuk umat Rasulullah SAW. Keutamaan lainnya pada malam Lailatul Qadar ialah diperuntukkan bagi umat Rasulullah SAW. Jumhur ulama sepakat bahwa keistimewaan malam Lailatul Qadar hanya berlaku bagi para umat Nabi Muhammad, sementara umat-umat Nabi terdahulu tidak mendapatkannya. Ini sesuai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek, sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Malik. Dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan kesempatan untuk bertaubat dan menghapus semua dosa-dosa kita di masa lalu melalui malam Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk golongan orang yang beruntung. Amin. Terima kasih telah berkunjung ke channel Qadar. Semoga semua kebaikan dan rahmat Allah selalu datang kepada kita dari seluruh penjuru mata angin, dan semoga semua makhluk berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.